Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak ustazah, kembali lagi berjumpa atau bertemu dengan Ustazah Nova Linda pada video pembelajaran tema 1, subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan pada PB1 dan PB2. Nah, anak ustazah, kita akan membahas di sini tentang anggota gerak tubuh manusia. Tema 1, tujuan dari pembelajaran kita yaitu siswa dapat menentukan ide pokok dalam program. Anak ustazah diminta nanti agar dapat menentukan ide pokok dalam sebuah program. Kemudian siswa anak ustazah diminta untuk dapat mengetahui bagian-bagian dalam rangka manusia itu. Kemudian yang ketiga, anak ustazah dapat mengetahui contoh gambar ilustrasi, yaitu berupa cover. Nah, anak ustazah, sebelum kita lanjut belajar anak ustazah, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mari kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita diberi manfaat oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Anak-anak ustazah, mari anak-anak ustazah, kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik anak ustazah, setelah kita berdoa, semoga Allah bukakan pintu hati kita untuk mengikuti pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak ustazah, pembelajaran kita lihat anak-anak ustazah. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar yang ada pada layar anak-anak ustazah. Gambar apa yang nampak oleh anak-anak ustazah? Ada gambar sekelompok anak-anak yang sedang bermain sepeda. Nah, di sana kita anggap namanya Ahmad. Ahmad bermain sepeda dengan Siti dan teman-temannya yang lain. Nah, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Nah, ustazah, jadi dengan kita bersepeda, ustazah, badan kita akan bisa menjadi sehat. Nah, anak-anak ustazah mungkin sekarang apalagi kita lihat, ramainya orang sekarang bersepeda, olahraga sepeda. Nah, anak-anak ustazah juga di rumah mungkin sore-sore hari dengan teman-teman bermain sepeda. Bagus itu anak-anak ustazah. Nah, pada paragraf ini anak-anak ustazah dapat kita tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama pada paragraf ini yaitu terdapat di awal paragraf, yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah,
ide pokoknya yaitu bersepeda dapat menyehatkan. Ya, anak-anak ustazah. Nah, itulah kalimat utama pada paragraf yang terdapat di video kita ini. Kita akan lihat anak-anak ustazah berikutnya manfaat dari bersepeda tersebut. Apa sih manfaatnya bagi tubuh kita? Berikut manfaat bersepeda untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama, anak ustazah, ada manfaatnya yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Yang kedua, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Berikutnya, anak ustazah, untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Jadi bersepeda juga dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh, anak ustazah. Kemudian bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh atau dapat menurunkan berat badan. Nah, ini anak ustazah untuk kita-kita yang badannya berlebih beratnya anak ustazah. Nah, makanya kita dianjurkan untuk olahraga bersepeda. Kemudian ustazah dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Nah, berikutnya anak ustazah, manfaat bersepeda juga yang lainnya adalah mengurangi stres. Nah, anak ustazah tahu yakin anak ustazah kalau lagi-lagi suntuknya kita di rumah, coba kita pergi keluar. Lalu pergi kita bersepeda. Itu akan menghibur diri kita. Kita bisa menghirup udara bersih, kemudian pemikiran kita jadi plong anak-anak ustazah. Nah, berikutnya anak ustazah, kita lihat anak-anak ustazah pembelajaran kita. Jadi anak-anak ustazah, maka tidak apa-apa anak-anak ustazah banyak bermain sepeda, tapi maksudnya jangan di saat panas-panas lalu kita main sepeda. Jangan ya anak-anak ustazah. Bersepeda itu sebaiknya di pagi hari atau di sore hari. Nah, anak ustazah, dengan bersepeda tadi dia akan melatih alat gerak kita yaitu kaki dengan kita mengayuh. Nah, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Nah, untuk mengayuh sepeda tadi, anak ustazah, kita butuh kaki. Nah, kaki kita itu agar bergerak, anak ustazah, dengan adanya otot, bantuan otot. Nah, tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita, anak ustazah. Nah, berikutnya anak ustazah, alat gerak manusia. Alat gerak manusia itu kemarin ini sudah kita bahas. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam anak-anak ustazah. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot anak-anak ustazah. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Jadi anak ustazah, jika anggota tubuh kita ini hanya tulang saja, tentu dia tidak bisa bergerak. Tapi jika otot saja juga tidak bisa bergerak, maka keduanya itu saling bekerja sama. Tulang yang ditempel oleh daging-daging kita sehingga bisa dapat bergerak, anak-anak ustazah. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan, kita lihat ini ada alat gerak manusia yang pasif, yang disebut dengan tulang tadi.
Nah, tulang manusia ini anak-anak ustazah, rangka kita ini anak-anak ustazah, terdiri atas 3 bagian. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ada namanya anggota apa? Yang ada namanya tulang tengkorak atau tulang kepala. Ada namanya tulang anggota badan. Nah, kemudian ada namanya yang ketiga tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak itu anak ustazah ada tangan dan ada kaki. Nah, ini anak ustazah. Ada 3 tadi anak ustazah. Ada kepala, kemudian ada badan, kemudian ada anggota gerak yaitu tangan dan kaki anak ustazah. Kita lihat satu persatu anak-anak ustazah. Tulang apa saja yang ada pada tulang kepala itu atau tulang tengkorak itu. Yang pertama ini tengkorak. Nah, silakan anak ustazah lihat di kepala kita ada tengkoraknya anak-anak ustazah. Nah, ini tulang kepala atau tulang tengkorak. Lalu kemudian sebetulnya ada di sini ada juga tulang mata namanya anak ustazah. Nah, ini tulang mata namanya di sini. Nah, tulang mata ya anak ustazah. Kemudian ada juga tulang pipi. Nah, tulang mata. Kemudian ada juga tulang pipi anak ustazah. Nah, ini tulang pipi di sini. Nah, di dekat nih. Nih bisa tulang pipi di sana. Nah, tulang pipi anak-anak ustazah. Nah, nampak lihat anak-anak ustazah kan? Kemudian ada di sini namanya anak-anak ustazah tulang rahang bawah. Sebetulnya dari tulang rahang bawah ini anak-anak ustazah. Tulang rahang bawah itu sebetulnya anak-anak ustazah ada juga tulang rahang atasnya. Nah, ini dia. Nah, tempat melekatnya gigi kita itu namanya tulang rahang bawah dan tulang rahang atas. Nah, kemudian ada namanya tulang leher anak-anak ustazah. Nah, ini dia tulang leher. Tulang leher. Nah, inilah ya tulang yang terdapat pada rangka kepala. Berikutnya pada rangka badan anak-anak ustazah ada namanya tulang selangka. Di mana letak tulang selangka itu? Nah, coba anak ustazah rasa di sini anak ustazah. Di sini ada tulang terasa. Nah, namanya adalah tulang selangka. Ini di bahu kita nih ada tulang selangka namanya. Berikutnya di bawahnya lagi geser ada terasa tulang dekat dada kita ini tapi di pinggirnya. Nah, ini namanya tulang belikat. Ini tadi tulang selangka, di sini ada tulang belikat. Berikutnya anak ustazah, ada namanya nih, kayak ini yang besar, yang banyak ini anak ustazah. Namanya adalah tulang dada. Nah, pada tulang dada ini, bagian anak ustazah yang makannya sedikit, kurus, apa maksudnya makannya sedikit, lalu badannya kecil, ini jelas nih nampaknya anak ustazah tulang dada kita ini. Nah, berikutnya ada namanya tulang belakang. Nah, ini anak ustazah di sini. Nah, nih tulang belakang ya anak ustazah. Coba anak ustazah rasa punggungnya. Nah, di punggung itu terasa tulang, namanya adalah tulang belakang atau tulang punggung. Berikutnya ada namanya tulang panggul anak ustazah. Nah, di panggul kita nih ada terasa tulang. Nah, namanya tulang panggul. Nah, anak ustazah, berikutnya kita lihat pada alat gerak. Tulang yang terdapat pada alat gerak atas atau tangan anak-anak ustazah. Yang pertama ada namanya tulang pengumpil. Coba anak-anak ustazah rasa tangan anak-anak ustazah. Di sininya ada 2 tulang, di tengah-tengahnya itu agak ada beruas anak-anak ustazah. Itu namanya tulang pengumpil yang di bagian belakangnya anak-anak ustazah. Nah, yang agak besar. Setelah itu yang didampingi oleh tulang hasta anak-anak ustazah. Ada tulang hasta.
Nah, yang kecil di depannya itu, nah di sini di tangan kita nih ada yang besar sini, yang kecilnya di sini. Nah, namanya itu adalah tulang hasta. Berikutnya anak ustazah ada namanya tulang telapak tangan. Ustazah yakin kalau tulang telapak tangan ini pasti anak ustazah yang tahu. Nah, ini di telapak tangan kita ya anak ustazah. Kemudian ada tulang jari tangan, ini tulang-tulang pada jari kita. Nah, itulah pada alat gerak tangan ya, Nak Ustazah, alat gerak atas. Kemudian alat gerak bawah, ada namanya tulang paha. Tulang paha, di sini tempatnya Nak Ustazah. Nah, coba Nak Ustazah pegang paha Nak Ustazah, ada di sana. Kemudian tulang ada nih ya, nih kayak bola ya Nak Ustazah, namanya adalah tulang tempurung lutut. Nah, Ustazah yakin anak-anak Ustazah tahu semuanya di mana tulang tempurung lutut. Ayo anak-anak Ustazah pegang tulang tempurung lututnya. Ah, dipegang ya. Tulang kering. Nah, di mana letak tulang kering? Tulang kering terletak di kaki kita bagian bawah. Nah, di bawah lutut ya anak Ustazah. Di sini, di bagian depannya. Kemudian ada namanya tulang betis yang terdapat di bagian belakang, di belakang tulang kering kita. Nah, kenapa kurang? Coba rasa. Mungkin kurang terasa karena pada betis itu yang banyak itu adalah ototnya ya, Nastaza atau dagingnya. Kemudian berikutnya ada tulang pergelangan kaki ya. Di sini Anastaza, tulang pergelangan kaki ya. Kemudian ada tulang jari kaki ya. Tulang jari kaki ya. Tulang jari kaki Anastaza. Nah, inilah tulang-tulang yang ada pada tubuh kita. Tapi ada tadi Ustaz Anastaza pada tengkorak itu di sininya ada juga tulang kita, namanya adalah tulang pelipis anak Ustazah. Nah, anak Ustazah, mari kita lihat apa fungsinya dari anggota gerak tadi, anggota gerak kita anak Ustazah. Misalnya anggota gerak kita tadi kan tangan dan kaki. Apa fungsi tulang yang ada pada anggota gerak itu anak-anak Ustazah? Mari kita lihat satu persatu anak-anak Ustazah. Nah, kita apakan ini dulu, kita lanjutkan. Melihat fungsi atau macam-macam tulang yang ada pada anggota gerak atas atau anggota gerak bawah. Kemudian apa sih fungsinya dari tulang tersebut? Ya. Nah, oke anak-anak ustazah, kita lihat. Silahkan anak-anak ustazah dengarkan, perhatikan anak ustazah. Pertama anak-anak ustazah, tulang lengan atas. Pertama anak-anak ustazah, mari kita lihat. Pertama adalah tulang lengan atas, yaitu tempat menempelnya otot-otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Bagian ini berperan penting dalam menciptakan gerak dan bekerja dalam aktivitas fisik seperti mengangkat beban. Nah, kita mengangkat buku, mengangkat benda, itu tulang lengan kita. Tulang hasta, yaitu merupakan tulang yang bekerja sama dengan jari-jari yang berperan dalam gerakan memutar pergelangan tangan dan membentuk lengan bawah. Ya, Ana Ustazah. Kemudian Ana Ustazah, berikutnya ada tulang pergelangan tangan udah tadi Ana Ustazah. Kemudian tulang pengumpil dulu. Berikutnya adalah tulang pengumpil. Nah, tulang pengumpil merupakan tulang pada bagian lengan bawah yang menyambungkan siku dengan tangan di sisi ibu jari ya, Nak Ustazah. Berikutnya adalah tulang pergelangan tangan, yaitu bagian yang bersifat fleksibel dan sempit, merupakan sambungan antara lengan bawah dan telapak tangan. Berikutnya, Ana Ustazah, tulang telapak tangan berfungsi tulang yang membentuk bagian tangan utama pada manusia yang berfungsi sebagai
penguat dan tempat melekatnya otot-otot untuk mendukung gerakan telapak tangan. Nah, berikutnya Ustazah, ada yang keenam namanya tulang jari tangan, yaitu bagian yang berfungsi sebagai rangka anggota gerak atas untuk pergerakan jari seperti menyentuh, memegang sesuatu benda. Berikutnya tulang paha, fungsinya untuk menggerakkan kaki. 8 tulang kering dan tulang betis anak-anak ustazah, fungsinya untuk menggerakkan kaki bagian bawah dan letaknya bersebelahan dan berada di bawah tulang paha. Berikutnya terakhir yaitu berikutnya anak ustazah, tulang pergelangan dan telapak kaki. Fungsinya untuk menggerakkan telapak kaki. Dan berikutnya yaitu tulang jari kaki berfungsi untuk menggerakkan jari-jari kaki. Ya, anak ustazah. Nah, demikianlah fungsi dari organ gerak tubuh kita, anak ustazah. Sekarang coba anak-anak ustazah perhatikan contoh gambar berikut ini. Nah, ini merupakan contoh dari gambar ilustrasi anak-anak ustazah. Ada yang anak-anak yang berlari, bisa jadi maraton anak-anak ustazah, dengan menggunakan anggota gerak kita, itu tangan dan kaki. Nah, olahraga ini juga dapat untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, anak ustazah, gambar yang anak ustazah lihat ini adalah disebut dengan cover. Disebut dengan apa anak ustazah? Cover ya. Nah, tentu anak ustazah harus tahu apa itu cover. Nah, cover itu sama dengan sampul buku. Nah, sama dengan ini anak ustazah. Nah, nih sampul buku ini ya. Nah, ini namanya cover ya, ini cover. Nah, cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Maksudnya di sini anak-anak ustazah, kalau kita membuat sebuah buku, maka covernya itu covernya itu yang baik, itu yang bagus, Nana Ustazah, yang gambarnya itu menarik, nah, itu menarik sehingga ketika orang melihat cover kita, orang yang awalnya tidak berkeinginan untuk membaca karena melihat cover gambar kita itu bagus, nah orang ingin tahu isi buku kita itu apa, sehingga orang mau membacanya dengan keseluruhan anak-anak ustazah. Nah, berikut ini anak-anak ustazah, untuk itu bagaimana cover kita itu agar baik dan menarik. Nah, untuk itu maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Nah, dalam kita membuat cover harus ada terpenuhi unsur-unsur, harus ada di dalam cover kita itu ada yang unsur-unsurnya. Yang pertama itu adalah ini anak ustazah, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nah, judul kita itu tulisannya itu harus menarik, jangan asal-asal saja. Nah, harus menarik ya. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga, terdapat nama penulis. Nah, nama penulis. Kemudian yang keempat, terdapat identitas penerbit. Ada identitas penerbitnya. Berikutnya, menyertakan gambar yang menarik. Nah, pada cover itu sebaiknya ada gambar. Nah, seperti ini anak-anak ustazah. Karena ada gambar, sehingga cover kita menarik anak-anak ustazah. Nah, berikutnya yaitu terdapat sinopsi isi buku pada sisi belakang. Nah, ini anak ustazah. Nah, ada
isi bukunya. Kemudian terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, itu dia Nana Ustazah. Nah, Nana Ustazah, tadi cover kita itu dia terbagi atas dua bagian, Nana Ustazah. Ada bagian depan dan ada bagian belakang. Nah, jadi cover kita terdiri atas dua sisi. Ada sisi depan dan ada sisi belakang, Nana Ustazah. Nah, kemudian terdapat identitas buku pada punggung itu ini Nana Ustazah. Ada identitasnya ya. Oke, Nana Ustazah. Itulah tentang pembelajaran gambar ilustrasi ya Nana Ustazah. Nah, Nana Ustazah, semoga materi hari ini dapat bermanfaat oleh anak-anak Ustazah dan bisa dipahami materi-materi yang Ustazah sampaikan tadi. Yang pertama tentang ide pokok, kita sudah belajar tentang ide pokok pada minggu-minggu yang lalu, pada video-video yang lalu anak-anak Ustazah. Nah, ide pokok itu bisa terletak di awal dan bisa di akhir kalimat. Nah, kemudian anggota gerak tubuh manusia, anggota gerak atas atau tangan, anggota gerak kaki bawah atau kaki. Berikutnya lalu cover. Cover itu terbagi dua, yaitu cover bagian sisi bagian depan dan sisi bagian belakang. Baik anak-anak Ustazah, terima kasih atas perhatian anak-anak Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi bermanfaat oleh anak-anak Ustazah dan dapat dipahami. Anak-anak Ustazah, Ustazah kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.